Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin, amma ba'du. Mencoba malam ini mendiskusikan hadis tentang sholat syuruk berpahala haji dan umroh. Saya mulai dari penamaannya dulu. Sholat ini lazim dinamakan sholat syuruk atau sholat isyraq atau sholat tulu atau mungkin awal sholat duha. Jadi penamaan ini bukan dari Rasulullah. Oleh sebab itu ulama mencoba memberi nama sesuai dengan sudut pandang mereka masing-masing. Karena ada nasihat dari Rasul bagaimana usai kita ini sholat subuh, kemudian agar iktikaf menunggu waktu syuruk. Ketika datang waktu syuruk, kita disuruh melaksanakan sholat 2 rakaat. Saya tidak tahu panjenengan suka nama yang mana, dinamakan sholat syuruk atau sholat isyraq. Syuruk atau isyraq itu bahasa Inggrisnya mungkin biar gitu. Asyraqal badru, biar bulan purnama. Asyraqatir syamsu, matahari sudah biar. Artinya sudah di atas ufuk, bukan dalam proses terbitnya matahari. Fadilah sholat syuruk ini dijelaskan dalam 2 hadis. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. An Anasin qala Rasulullah, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholla, man individu, siapa saja secara individu, sholla melaksanakan sholat, al-ghadata subuh, fi jama'atin, dia melaksanakan sholat dalam jamaah, summa kemudian qa'ada duduk iktikaf, yadkurullaha sambil berzikir kepada Allah, hatta sehingga tatlu asyamsu, terbit namanya matahari. Jadi habis sholat subuh berjamaah di masjid, iktikaf sambil berzikir kepada Allah sampai nanti terbitnya matahari. Suma kemudian sholat, man orang itu sholat, rakaataini sebanyak 2 rakaat, kanat lahu maka baginya, bagi man, bagi siapa, ka'ajri mendapatkan pahala seperti pahala hajjatin, pahala haji, wa umratin dan pahala umrah. Qala Rasulullah, lalu Rasul menegaskan lagi, tamma, diulang sampai 3 kali. Sempurna, sempurna dan sempurna.
sempurna dalam capaian pahala seperti pahala haji dan umroh. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi nomor 586. Hadis yang kedua yang menjelaskan fadilah sholat syuruk diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili. An Abi Umamah qala, Abi Umamah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salat as-subhi, siapa yang sholat melaksanakan sholat subuh. Ini menerjemahkan sholat ghadat pada riwayat yang pertama. Maksud sholat ghadat adalah sholat subuh fi masjid, di sebuah masjid, jamaatan, secara jamaah, yasbutu fihi, lalu berdiam di dalam masjidnya itu, hatta, sehingga dia yusolli, melaksanakan subhatad duha, sholat sunnah duha. Subha di sini bukan bertasbih, tetapi melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah di waktu duha. Karena maka ka'ajri hajin, bagaikan dia mendapatkan pahala orang yang pergi haji, al-mu'tamirin, atau pahala orang yang umroh. Tamah, yang sempurna, hajjatuhu, hajinya, wa umratuhu, dan umrohnya. Walaupun redaksinya berbeda, maknanya sama. Ini yang dikenal dengan riwayatul hadis bil makna, periwayatan hadis secara makna. Diizinkan. Berbeda dengan Al-Quran, periwayatannya harus pelak seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dikeluarkan oleh Tabrani dalam Mu'jam Kabir, nomor urutnya 7663. Masya Allah, mungkin di antara kita belum menikmati haji, belum menikmati umrah, ada solusi cerdas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang bicara tentang waktunya. Saya heran dengar membaca fatwa bahwa sholat syuruk itu tunggu matahari terbit, kemudian tunggu kira-kira 5 menit atau sampai 10 menit, baru laksanakan sholat isyraq atau sholat syuruk. Dari mana dasar hukumnya? Betapapun ada mubaligh yang pernah mengatakan, saya telah membacanya hadis itu ya Ustaz, saya tetap komentar bohong. Kenapa bohong? Zaman Rasul belum ada istilah menit, belum ada istilah jam. Istilah menit, istilah jam itu kan setelah ditemukannya ilmu hisab, kira-kira abad keempat Hijriah, saat umat Islam punya madrasah pertama kali di muka dunia ini, dinamakan madrasah nidhamiyah. Dari madrasah ini mulai berkembang keilmuan, apalagi kolaborasi dengan Helenismenya Yunani, sehingga masyarakat akademik itu sudah pandai berpikir secara filsafat. Diilhami dengan Quran, diilhami dengan hadis,
maka baru bisa menghitung, oh 1 tahun itu bumi kita mengelilingi matahari sebanyak 365, masih ada sisa 6 jam. Tahun yang kedua 365 masih ada sisa 6 jam. Diakumulasikan menjadi 12 jam. Tahun ketiga ada lagi sisa 6 jam. Tahun yang keempat ada sisa lagi 6 jam. Sisa-sisa ini kalau diakumulasikan menjadi 1 hari. Sehingga betul-betul posisinya kembali kepada urjunil qadim, ke titik nolnya. Muncullah istilah tahun apa? Kabisat. Zaman Rasul tidak pernah mengenal tahun kabisat itu. Yang akhirnya setiap jam nanti ketemu menjadi sekian menit nanti menjadi 60 sekon dan lain sebagainya. Itu baru kita temukan setelah lama wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Al-Quran sudah berkali-kali mengingatkan agar kita belajar ilmu hisab, saya temukan kira-kira ada 6 ayat memberi sinyal agar kita ini belajar ilmu hisab. Misalnya wan najmu bihusban, dari kata hasiba, hisab, ditambah alif dan nun, hitungan yang sangat detail. Bintang-bintang itu diatur sedemikian rupa dengan hitungan yang sangat apa? Detail. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta kal urjunil qadim. La samsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nar. Kullun fi falaki yasbahun. Allahu Akbar. Allah mengatur alam semesta seperti ini untuk apa? Lita'lamuna adadasinina wal hisab. Ke depan umat Islam harus bisa membuat kalender gitu. Bisa menguasai ilmu hisab, akhirnya bisa membuat apa? Kalender. Itu bahasa saya begitu. Itu alhamdulillah kalau kita hidup zaman Rasul, Rasul bilang kepada kita, inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsub. Walaupun Allah sudah memerintahkan, mohon maaf kami masih ummi, belum mengerti ilmu hisab. Itu ada di dalam Sahih Bukhari. Nah, atas dasar itulah kalau ada hadis bahwa sholat syuruk itu tunggu 5 menit setelah terbitnya matahari, ada lagi 10 menit setelah terbitnya matahari, hadisnya sahih, tidak mungkin, karena istilah menit belum pernah muncul pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diduga karena adanya hadis Amr bin Ambasa. Mudah-mudahan bisa dilihat. Kalau kurang besar bisa saya besarkan. An Amr bin Ambasa radhiyallahu anhu qala Rasulullah bersabda, panjang hadisnya, tapi kami ambil intinya. Fa'idhar tafa'at, apabila matahari itu sudah meninggi, qiyada ramhin au rumhaini,
setinggi 1 tombak atau setinggi 2 tombak. Fasholli, maka laksanakan sholat. Sholat apa? Syuruk atau sholat Isra. Hadis ini sahih, dikeluarkan Muslim nomor urut 832, Abu Daud 1277, Nasai 147, 572, Ahmad terulang 1700, 17.055 dan 17.060. Saya kebawakan biar tidak bingung. Diduga munculnya fatwa 5 menit setelah terbit atau 10 menit setelah terbit berakar dari hadis ini. Tidak ada kata menit di hadis ini. Pertanyaannya, hadis ini apa mungkin dimaknai denotatif? Sebab apa kita tidak tahu tingginya tombak itu berapa, Bapak-bapak? Kan setinggi 1 tombak atau 2 tombak. Kira-kira panjangnya tombak atau tingginya tombak itu berapa? Belum, kita tidak tahu. Belum lagi tombaknya itu ditaruh di mana gitu. Kalau tombaknya mendekat kepada kita, wih, derajatnya tinggi banget gitu. Makin diletakkan agak jauh, derajatnya makin mengecil. Nah, kok yang dimaksud setinggi tombak di ufuk? Waduh, 1 detik aja sudah beratus-ratus tombak tingginya gitu. Jadi kita tidak mungkin memahami hadis ini secara apa? Denotatif. Kalau hadis tidak bisa dimaknai secara denotatif, maka dimaknai konotatif. Bagaimana memahami konotatifnya? Begini. Dari hadis yang lain kan kita dapat nasihat dari Rasul, waktu terlarang itu ada 5. 1, setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Yang kedua, setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Bukan sampai maghrib. Di beberapa teks diterjemahkan maghrib. Sehingga mereka mengatakan tidak ada qobliyah maghrib. Gara-gara memahami setelah asar sampai maghrib. Enggak. Setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Kalau matahari sudah tenggelam, dikumandangkan azan, waktu terlarang sudah habis. Maka qobliyah maghrib sudah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu qoblal maghrib raq'ataini. Sallu qoblal maghrib raq'ataini. Sallu qoblal maghrib raq'ataini liman syaa. Yang membingungkan ketika diterjemahkan habis asar sampai maghrib, sehingga sebelum maghrib masuk waktu tidak boleh sholat. Tidak. Hadisnya itu sampai tenggelamnya matahari. Begitu matahari tenggelam, dikumandangkan azan, berarti waktu larangan sudah habis. Maka tidak bertentangan dengan perintah Rasul untuk melaksanakan qobliyah maghrib. Walaupun tidak termasuk sunnah rawatib. Jadi qobliyah tapi tidak masuk sunnah rawatib. Itu gambarannya. Lah yang ketiga, nah ini yang terkait dengan syuruk.
ketika matahari itu proses muncul sampai di atas ufuk. Nah, andaikan ini gambaran ufuk timur, maka nasihat Rasul, hati-hati jangan sampai sholat ketika proses matahari terbit. Kenapa ya Rasul? Ini adalah bersamaan tanduk setan gitu. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis yang lain Rasul memberi ilah, ini peribadatannya kufar, orang-orang kafir. Bagi bapak ibu yang pernah belajar perbandingan agama, mungkin pernah membaca agama Shinto, Jepang ya Pak ya. Itu ibadatnya ketika matahari sedang proses terbit. Maka jangan kaget, simbolnya matahari sedang apa? Terbit. Itu ceritanya. Tapi kalau sudah di atas ufuk, ini namanya syuruk. Ini namanya isra. Waktu terlarang sudah habis. Maka kalau hadis ini dimaknai konotatif, yakin seyakin-yakinnya matahari sudah di atas apa? Ufuk. Itu ceritanya, karena tidak mungkin dimaknai denotatif, maka dimaknai konotatif. Bahwa kalau kita hidup pada zaman Rasul, Madinah ini kan dikelilingi gunung-gunung. Jadi kita yakin bagaimana matahari di atas ufuk, nggak gampang. Maka paling enak sampai Anda yakin matahari sudah di atas, kira-kira tingginya 1 tombak, misalnya begitu. Bagi yang memaknai konotatif, yang penting waktu terlarang sudah habis, boleh orang menafsirkan apa syuruk atau isra. Mungkin ada pertanyaan atau komentar terlebih dahulu, karena banyak sekali yang bertanya, Ustaz, saya ini sering buka YouTube, suruh nunggu dulu Ustaz 10 menit baru kita boleh sholat syuruk atau sholat isra. Inilah pengaruh YouTube ya Allah. Andaikan saya tahu siapa yang menyampaikan, kita akan adakan diskusi. Monggo silakan Bapak. Monggo. Oleh karena ini penamaan bukan dari Rasul, sama dengan tadi hadis yang kedua, Rasul mengatakan sholat sunnah di waktu duha. Kalau begitu, orang boleh mengatakan sholat suruh, orang boleh mengatakan awal waktu duha. Nanti yang afdol ketika anak unta merasa kepanasan, itu waktu yang afdol. Kira-kira jam berapa Pak anak unta kepanasan itu Pak? Ya kalau di Indonesia tidak berasa kepanasan Pak. Nah, kalau di padang pasir mungkin jam 9 atau jam 10. Itu waktu yang afdol melaksanakan sholat apa? Duha. Saya tidak bisa nyalakan, Ustaz, namanya bukan sholat suruh. Sholat apa? Awal duha. Ya terserah. Karena apa? Ini sudah masuk waktu duha. Itu Pak. Ada lagi Pak? Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya boleh Pak, bebas Pak.
Setelah Al-Fatihah surat apapun bebas, tidak ada ikatan. Hafalan sampai apa? Al-Baqarah boleh. Kalau saya hanya ina atau ina boleh. Itu loh hukumnya sunnah gitu. Andai kan cukup Fatihah boleh apa tidak, Pak? Boleh. Selain Al-Fatihah itu hukumnya tidak wajib, melainkan hukumnya sunnah. Mestinya walaupun sunnah, mari kita jalani. Kira-kira begitu, Pak. Alhamdulillah. Kalau sampean sholat duha, apalagi nanti doa yang dibimbing oleh Rasul sampai jalani, sugih sampean. Untungane njaluk sugih. Lah doa itu menjadi mustajab kalau dilakukan setelah sholat. Kata Rasul, waktu yang mustajab adalah berdoa setelah orang sholat. Fi duburi kulli sholatin. Pada duburnya setiap pelaksanaan sholat. Ingat tobat, boleh. Ditandai dengan apa? Sholat dulu, baru mohon pertobatan kepada Allah. Mudah-mudahan taubatnya diterima. Ingin hajat, boleh. Ditandai dengan sholat dulu, baru minta hajatnya apa. Pengen pergi haji kah? Monggo. Itu ceritanya. Jadi nama sholatnya sebenarnya sholat mutlak, tapi untuk kepentingan tobat. Sholat sunnah mutlak untuk kepentingan hajat. Begitu. Oleh ulama digampangkan sholat sunnah tobat, gitu loh. Padahal bukan sholat istikharah, enggak. Yang benar itu doa istikharah. Dilakukan setelah sholat, paling gampang sholat istikharah. Itu penamaan, Mbak. Jadi saya tidak bisa salah. Mubalik yang terkenal itu bukan sholat suruh, itu sholat awal duha, karena hadisnya ada gitu. Dan kata penamaan suruh bukan dari Rasulullah. Sholatlah di waktu suruh, sholatlah di waktu duha. Gitu Pak ceritanya. Ada lagi? Saya lanjutkan kalau gitu. Selesai, kemudian kita supaya paham apa yang dipraktekkan Rasul, apa yang dianjurkan Rasul, ini wilayah uswatun hasanah. Kenapa sampai dibuat situs saya baca syaratnya sholat suruh satu, harus jamaah di masjid. Yang kedua, harus ditandai dengan i'tikaf. Yang ketiga, harus ditandai dengan zikir. Yang keempat, baru melaksanakan sholat ketika matahari sudah tinggi. Dari mana persyaratan seperti ini gitu? Saya tidak ngerti, Pak. Dari mana kok kita memberi persyaratan ini? Sebab apa? Amalan itu kalau punya persyaratan, persyaratannya tidak dipenuhi, amalannya batal. Misalnya syarat sholat wudu. Lah kalau orang itu tidak wudu, sholatnya apa? Batal. Karena syaratnya tidak terpenuhi. Bedanya dengan rukun, kalau rukun masuk dalam amalannya, misalnya takbiratul ihram, baca al-fatihah, ruku', i'tidal, ini rukun-rukun sholat. Tapi kalau syarat menghadap kiblat sebelum melaksanakan sholat, di antara syaratnya kesucian, di antara syaratnya adalah wudu.
Nah, kalau syarat-syarat ini tidak dipenuhi tanpa ada udzur, batal sholatnya. Sekarang ada kasus seorang wanita tidak dapat ke masjid, mungkin mohon maaf tidak punya mahram, atau mungkin karena dapat pesan dari Rasul sebaik-baik salat wanita dikerjakan di rumah. Memahami nasihat Rasul, akhirnya waktu subuh tidak ke masjid. Sesuai dengan bimbingan Rasul, dia sholat di rumah. Setelah sholat, i'tikaf sambil zikir kepada Allah, menunggu datangnya waktu syuruk. Setelah itu baru dia melaksanakan sholat syuruk. Boleh atau tidak Pak kira-kira Pak? Boleh apa tidak? Kalau kita mengatakan tidak boleh, ya keterlaluan. Karena Islam itu agama fitrah. Agama fitrah, setiap individu mestinya harus mampu menjalani. Ada lagi yang curhat, Ustadz mohon maaf, habis sholat subuh saya harus segera pulang Ustadz. Untuk apa? Kami harus segera mandi, bahkan harus segera sarapan sambil menunggu datangnya waktu syuruk. Begitu datang waktu syuruk, saya sholat isyraq 2 rakaat. Boleh atau tidak? Kenapa Pak kok gitu? Kalau enggak gini Ustaz, saya ketinggalan jemputan Ustaz. Masya Allah. Padahal nasihat Allah Subhanahu wa taala, apa yang dituntun Rasul itu ambillah sebatas kemampuan. Kalau saya ada kasus lain Ustaz, ada apa? Ya kena wanita Ustaz. Saya sebaiknya sholat di rumah Ustaz. Tapi saya punya tugas menyiapkan keluarga Ustaz. Karena setelah itu saya harus berangkat dinas Ustaz. Maka saya sambil menunggu waktu syuruk, saya persiapkan segala kepentingan keluarga. Begitu syuruk, saya manfaatkan untuk sholat, kemudian saya berangkat tugas di dinas. Apa salah? Itu ceritanya, Pak. Maka gara-gara dipersyaratkan, batal kalau syarat itu tidak terpenuhi. Itu yang berkembang di radio, berkembang di media sosial. Saya yakin kalau ada di antara kita, Ustadz, saya sholat berjamaah keluarga di rumah, kemudian keluarga saya ajai untuk i'tikaf, karena di rumah kita sudah menyiapkan tempat khusus, namanya sahwa. Alhamdulillah sampai datang waktu syuruk, kita bimbing anak-anak sekeluarga untuk melaksanakan sholat isyraq. Ya Allah, kalau saya jadi nabi Pak, saya acungi 2 jempol Pak. Hebat keluarga ini. Itu ceritanya Pak. Kecuali kalau Rasul yang tahu tidak sah sholat isyraq kalau tidak ditandai dengan syaratnya ini enak begitu. Itu yang sering terjadi di masyarakat. Kita ngaji hadis langsung istinbat hukum. Tidak gampang Bapak Ibu untuk istinbat hukum. Ada di hadis itu persyaratan harus ini, harus ini, harus ini. Kan tidak ada. Itu anjuran Rasul supaya melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian i'tikaf, zikir kepada Allah. Itu perintah Masya Allah hebat dalam hal uswatun hasanah.
Tapi kita umat ini disuruh menjalani sebatas kemampuan. Coba hadisnya saya ulangi lagi, Pak. Menarik sekali, Pak. Jadi nasihat Rasul supaya sholat subuh berjamaah tentu di masjid mungkin ya Pak ya. Sini tidak ada kata masjid ini. Biasanya jamaah itu dilaksanakan di masjid. Cuma kok ada. Kemudian duduk, dalam riwayat lain kok ada saatan duduk sesaat sambil zikir kepada Allah. Ini bukan hadis hoak. Ini hadis sahih. Kalau kita bayangkan hidup bersama Rasul, durasi sholat subuh itu hampir 50 menit, Pak. Hampir 50 menit. Bayangkan kebiasaan Rasul itu membacanya sampai 100 ayat. 100 ayat aja sudah butuh katakanlah 20 menit. Lah kalau 2 rakaat 200 ayat sudah 40 menit. Belum azannya. Belum nanti rakaatul fajarnya, qobliyah subuhnya. Belum lagi ittija ala sikihil aiman. Belum lagi iqamatnya. Belum lagi tasbihatus sufuf. Belum lagi bacaan iftitah ruku. Kalau diakumulasikan mungkin bisa butuh kira-kira 60 menit. Lah durasi antara subuh dengan terbitnya matahari rata-rata 76 menit. Oh kalau gitu iktikafnya tinggal kira-kira 15 menit atau 20 menit. Kalau ini kita praktekkan sekarang Pak, paling sholat subuh kita 5 menit ya Pak ya. Kemudian suruh iktikaf menunggu terbitnya matahari, tunggu sak jam lebih keturun Pak. Ini permasalahannya. Maka teman-teman saya beritahu, kalau memang konsisten ini yang harus diikuti, sholat subuhnya juga harus kayak Rasulullah. Sama-sama mempersyaratkan. Maka nanti iktikafnya hanya sejenak. Begitu kira-kira Pak. Kenapa kok agama ini sulit sekali? Padahal hakikat agama itu gampang. Hakikat agama itu fitrah. Ya tentunya kalau kita mau kembali ke bimbingan Allah, sudahlah ambil batas kemampuan untuk menjalani ketaatan kepada Allah. Sungguh kalau dipersyaratkan berat untuk iktikaf lebih dari 1 jam, tidak gampang. Iya kalau di masjid ini ditandai dengan ceramah, enak Pak. Kalau tidak ditandai dengan tausiah, banyak tidurnya daripada itu. Itu gambaran agar kita dengan ilmu seperti ini memahami, oh teman saya mempersyaratkan mempersyaratkan sini, tapi kok tidak muncul di dalam teks hadisnya. Kalau gitu problemnya memahami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sudah sahih, problem memahami jadi permasalahan. Ada pertanyaan atau komentar yang lain mungkin? Monggo silakan. Itulah yang namanya targhib. Masya Allah targhib itu Pak. Siapa yang wudhu, memperbagus wudhunya, kemudian membaca doa, lalu sholat sunnah wudhu 2 rakaat, dibukakan pintu surga yang 8. Dipersilakan masuk pintu manapun. Jangan disimpulkan, nah gak usah sholat fardu. Enggak. Ini namanya targhib. Kita ini dijanjikan dapat pahala seperti itu gitu loh.
Bukan berarti tidak perlu haji lagi. Tidak. Bukan berarti nonus gak usah sholat fardu. Bukan begitu. Tetap kita akan sholat fardu. Ini namanya babu targhib. Targhib itu sering diartikan memberi motivasi. Untuk apa? Memberi semangat, memberi harapan biar mau menjalankan ketaatan. Itu ceritanya. Jadi jangan disimpulkan nek ngono gak perlu haji umrah Ustaz. Aku bentino haji ya Ustaz. Lewat apa? Lewat sholat suruh. Oh ya sudah gitu. Tuh ceritanya. Monggo. Gimana? Kita harus memberi makna denotatif, Pak. Kalau bisa. Jadi yakini seyakin-yakinnya kalau saya menjalani ini, saya mendapatkan pahala seperti pahala yang digapai orang pergi haji, seperti pahala yang digapai orang pergi umrah secara sempurna. Cuma kita tidak boleh mengatakan ono gak perlu ngaji, itu yang jadi masalah. Seperti pahala orang yang pergi haji, gitu loh, Tama secara sempurna sampai diulangi 3 kali. Alhamdulillah dengan diskusi seperti ini kita akan lebih bisa mengembangkan keilmuan. Sebenarnya sudah saya buat buku khusus Pak ini. Buku saya kasih nama Hadis Sholat Suruh karena memang konsentrasi saya di hadis, di tempat manapun saya selalu ngaji hadis. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.